Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Larasati. Saya dari Prodi Informatika semester 3 STIMIK Kalirejo, Lampung. Di sini saya akan membuat tugas presentasi video dari Bapak Randi Setianugraha MPD tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan dari kata logos sendiri yang berarti ilmu. Jadi, ideologi secara etimologis artinya yaitu ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar, yaitu menurut Kailan tahun 2023. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologis didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Jadi, ideologis dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Ideologi menurut para ahli. Menurut Sastra Prateja pada tahun 2001, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Nah, selanjutnya yaitu menurut Suwerjanto pada tahun 1091. Menurut Suwerjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan selanjutnya yaitu menurut Mugyarto pada tahun 1091, yaitu ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Nah, selanjutnya yaitu menurut Paul Hirsch, yaitu ideologi sebagai relasi sosial. Dan selanjutnya menurut Alvin Goldhader, ideologi adalah sebagai proyek nasional. Dan menurut Martin Seligger, ideologi adalah sebagai sistem kepercayaan. Jenis ideologi dunia. Jenis ideologi dunia dibedakan menjadi 4, yaitu Marxisme-Leninisme, liberalisme, sosialisme, dan kapitalisme. Yang pertama, Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang prinsip pertama yaitu penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan menurut prinsip yang kedua yaitu proses perubahan sosial bersifat dialektif. Yang kedua, jenis ideologi dunia yang kedua yaitu liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Jenis ideologi dunia yang ketiga yaitu sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Ideologi dunia yang ketiga yaitu kapitalisme, yaitu adalah suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Beberapa karakteristik kebudayaan global. A.
berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengaruh akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan saling saing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. C. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai yang hayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Itu menurut Sasta Prateja pada tahun 2001. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kependudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional dibagi menjadi dua, yaitu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat melalui gagasannya sendiri. Dan yang kedua yaitu aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu ada pada 6 masa kepemerintahan kepresidenan di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Dan yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu berasal dari isi atau asal pada Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Pertama,
pada sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. Yang kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, yaitu pada sila persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, yaitu dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, yaitu pada sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dibedakan menjadi 3, yaitu pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa Reformasi. Dan berikutnya, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor internal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antar negara-negara superpower. Yang dua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Dan yang ketiga, yaitu meningkatnya kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Untuk faktor internalnya sendiri, yaitu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu pergantian rezim yang berkuasa. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Yang kedua, dimensi idealitas. Dan yang ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas. Dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya, dimensi idealitas. Dimensi idealitas yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas meliputi kemampuan nilai-nilai Pancasila untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan serta pemikiran-pemikiran baru. Jadi, Pancasila sebagai landasan adil berarti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, beberapa pekan konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Yang selanjutnya yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi, berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya presentasikan dapat mudah dipahami dan juga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.